Ya, haleluya, amen. Malam ini saudara saya mau kongsikan firman Tuhan kepada kita yang bertajuk diselamatkan atau save, diselamatkan. Sebenarnya ini pelajaran ini atau pengajaran firman Tuhan malam ini, khotbah malam ini saya ambil daripada track penginjilan yang dipanggil 4 hukum rohani ataupun the 4 spiritual law. Dan kita kembali kepada dasar atau basic. Ya, dan saya mau jelaskan ini saudara-saudara, mungkin Anda memerlukan atau Anda belum melalui hal ini dan Anda perlu mengerti apa yang mau disampaikan di sini. Diselamatkan saudara-saudara atau save. Kita bersorak dan kita istiarkan, ya saya sudah diselamatkan. Tapi sebelum kita sampai kepada perkataan ini, sebelum kita sampai ke tahap di mana kita boleh dengan yakin, ya dengan penuh keyakinan mengistiarkan bahwa saya sudah diselamatkan, ada proses dan langkah-langkah yang harus kita tahu dan yang kita perlu ambil untuk sampai ke tahap ini atau sampai kepada perkataan ini, diselamatkan. Kalau saya tanya soalan malam ini kepada kita saudara, adakah Anda sudah diselamatkan? Dalam Yakobus ya pasal 2, kalau kita baca katanya, adakah imanmu itu cukup untuk menyelamatkanmu? Does your faith save you? Karena katanya iman tanpa perbuatan atau iman tanpa pekerjaan, iman tanpa tindakan adalah mati. Ya. Dan kalau kita tanya soalan pribadi saudara, Anda selidiki hati Anda, adakah Anda diselamatkan? Kalau ada sesuatu yang terjadi atau kalau kita meninggal hari ini, adakah kita pasti dan yakin bahwa kita selamat dan kita masuk surga? Nah, ini hal penting saudara. Dan ini yang saya mau kongsikan malam ini kepada kita saudara-saudara, karena saya pikir ini sangat penting, ya, sangat penting. Yang pertama, kita harus sadar dan tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu mengasihimu. Di dalam firman Tuhan Yohanes 3:16 katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, bukan semua orang, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu berbicara tentang kasih Allah sangat besar akan dunia ini. Ini firman ini memang banyak firman dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu dia sangat mengasihi kita, dia sayang kita. Tapi ini suatu firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita, bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Walau apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita alami, kadang-kadang kita mengalami kesusahan, musibah, mengalami masalah dalam hidup kita sehingga kita merasakan seperti Tuhan tidak mengendahkan kita. Seperti Tuhan itu jauh daripada kita. Seperti kita seolah-olah kita merasakan Tuhan itu tidak sayang kita karena banyak musibah yang terjadi dalam hidup kita. Masalah terus. Ya. Dan kita tanya kepada Tuhan, Tuhan kalau kau mengasihi aku, Tuhan kalau engkau mencintai aku, kenapa aku begini? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa ada musibah? Kenapa ada kecelakaan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Jadi saudara, saya hanya mau mendorong di sini bahwa firman ini sudah mengatakan kepada kita, kasih Allah bagi kita adalah besar. Besar. Walau apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasa di dalam hidup kita, dalam hati kita, karena keadaan sekeliling yang menghambat kita, masalah-masalah yang datang, yang memukul kita, walau apapun perasaan kita saudara-saudara, mungkin Anda berada di situasi itu pada hari ini. Dan Anda mengatakan dan merasakan bahwa Tuhan tidak sayang kamu. Saya hanya mengatakan, apapun perasaanmu, apapun yang kau alami dalam hatimu, itu tidak mengubahkan kebenarannya dan faktanya bahwa Allah mengasihi. Dia sangat mengasihimu. Dan karena kasihnya itu begitu besar dalam hidup Anda, firman Tuhan mengatakan dia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang sanggup memberikan anak yang tunggal?
kemarin ada hamba Tuhan datang lawat kita dan kita fellowship kemarin pagi. Dan istrinya berbicara, katanya anaknya yang paling akhir, anak bongsu itu dia lahirkan dengan banyak kesulitan. Dan sebenarnya dia sudah meninggal ya. Ibu ini mati, meninggal saat dia melahirkan anak itu karena rahimnya buka dan tidak boleh tutup, darah semua keluar. Dan dokter pun ya sudah istiarkan dia sudah mati kan, dan minta suaminya untuk tanda tangan, sign borang itu mengatakan dia sudah mati. Ya, tapi dia berdoa, Tuhan hidupkan dia kembali. Dan anak itu dilahirkan dan ibu ini selamat dan dia hidup kembali. Lalu ada satu dokter wanita yang dia kenal, dia sering ke klinik dokter wanita ini. Dan dokter itu tidak boleh melahirkan karena ada masalah rahim dan tidak boleh melahirkan anak, tidak ada anak dia. Jadi dia datang kepada ibu ini, kepada hamba Tuhan ini, istri pastor ini, dan dia kata, bagilah anakmu kepada saya, dia bilang. Ya, karena saya tidak boleh melahirkan anak, jadi bagilah anakmu dengan saya, katanya. Karena dia sudah ada 4 orang anak, ini yang kelima. Katanya, bagilah anakmu. Tapi ibu gembala ini katanya, mana boleh saya bagi anak saya, ini anak saya, dan saya melahirkan anak ini dengan banyak kesulitan, dia bilang. Sehingga mau mati saya melahirkan. Ya, tapi ibu gembala katanya, tak apalah dokter. Saya tak boleh bagi anak saya, tapi saya doakan kamulah supaya kamu boleh mendapat anak. Jadi dia doakan dokter wanita ini, dan katanya hari ini dokter wanita ini ada 3 orang anak, dan semua anaknya sudah besar-besar, sudah habis sekolah. Ya, dan mereka, puji Tuhan, mereka menjadi teman yang baik. Ya, nah tidak ada orang yang sanggup memberikan anak dia. Mungkin adalah ya, mungkin orang yang begitu desperate dalam kesulitan hidupnya, mereka sanggup memberikan anaknya untuk orang pelihara atau menjual anaknya karena kesulitan. Tapi itulah hakikatnya, memang beri itu tapi sakit ya. Tapi kata firman Tuhan, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, yaitu Yesus. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu tujuan kenapa Yesus datang. Dalam Yohanes 10 ayat 10 katanya, pencuri datang hanya untuk mencuri. Kan pencuri memang mencurilah dia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan menjanjikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Tapi pencuri, siapa pencuri ini? Yesus berbicara tentang iblis, setan, the devil. Iblis itu dia pencuri. Ya, tak boleh kita main-main dengan iblis. Banyak orang bermain-main dengan iblis ya. Dengan setan, dengan sihir, apa semuanya. Tapi katanya pencuri itu datang, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah tujuannya setan. Tapi tujuan Yesus katanya, aku datang untuk memberi hidup. Ya, dan kita akan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Itulah kasih Tuhan. Jadi pertama kita harus mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita dengan begitu besar. Tapi ada masalahnya, saudara. Nah, kita mau lihat ini. Apa masalahnya? Masalahnya manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Dan ini kita boleh mengerti ini apabila kita kembali kepada hal dari awal, sewaktu Allah menciptakan Adam dan Hawa di pasal 1, 2 Kejadian, dan kita lihat di pasal 3, dan kita melihat ceritanya bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saat manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia jatuh dalam dosa
walaupun belum dilahirkan, bertahun, beratus tahun, beribu tahun, di masa depan, di depannya, Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi karena Adam jatuh ke dalam dosa, manusia yang ada di dalam Adam itu jatuh. Segala benih manusia yang akan lahir keluar daripada keturunan Adam adalah orang-orang berdosa. Jadi semua yang lahir setelah Adam, semua yang lahir ke dalam dunia dari dalam perjanjian lama sehingga perjanjian baru sehingga hari ini dan juga masa depan, semua orang lahir dalam dosa. Ini yang diistiarkan oleh Roma 3:23. Katanya, karena semua orang telah berbuat dosa. Bagaimana? Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak buat dosa. Saya lahir dari keluarga yang baik-baik. Saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Saya orang yang baik. Tapi firman Tuhan mengistiarkan kita orang berdosa atau semua orang telah berbuat dosa bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa. Manusia. Itulah katanya manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita hilang kemuliaan Allah. Kita jatuh, kita tidak boleh menepati janji Allah, menepati kehendak Tuhan. Tidak boleh sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan. Manusia jatuh, manusia hilang. Manusia telah terpisah dari Allah. Ini masalah dia. Dan juga katanya dalam Roma 6:23 katanya sebab upah dosa ialah maut. Nah, karena manusia jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, dan keturunan Adam hidup dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah atau pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita boleh pilih, saudara. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi manusia terpisah dari Tuhan. Manusia tidak boleh mendekati Tuhan. Manusia tidak boleh menyelamatkan dirinya. Ya. Mustahil bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan. Walaupun manusia bertobat barangkali, tapi Tuhan tidak terima. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang sangat kudus. Jadi apakah yang dilakukan Tuhan? Yang pertama, kita harus sadar Tuhan itu mengasihi kita. Yang kedua, masalahnya kita terpisah dari Tuhan karena dosa. Tapi ada berita baiknya, saudara. Tuhan Yesus satu-satunya penebus dosa manusia. Itulah dalam Yohanes 3:16 katanya Allah mengasihi kita begitu besar sehingga dia mengaruniakan, memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Manusia tidak boleh mencapai Tuhan. Segala usaha manusia, perbuatan baik kita, ya, banyak orang dia beramal, melakukan ini yang baik, bantu orang miskin, memberi apa semua, beribadah, datang gereja, berdoa, berpuasa, dengan tujuan untuk menyucikan dirinya. Tetapi tidak ada yang kita boleh lakukan, saudara-saudara, untuk menyucikan diri kita. Ya. Dalam Yesaya 64, kalau saya tidak silap katanya, kebenaran kita itu ataupun kesalehan kita itu seperti kain kotor. Our righteousness are as filthy rags, seperti kain kotor. Jadi walaupun kita pikir kita benar, kita saleh, kita suci, kita kudus, tapi depan mata Tuhan itu seperti kain kotor katanya. Tidak ada yang baik. Kesalehan kita dengan usaha sendiri, perbuatan baik kita, beramal, semuanya itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan katakan, saudara, bukan saya.
Dan tidak ada seseorang pun yang boleh menyelamatkan dirinya karena dia banyak beramal. Tak ada orang yang masuk surga karena dia berusaha untuk menjadi kudus. Ia harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 katanya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Ketika kita masih berdosa, sebelum pun kita dilahirkan, Allah sudah melihat dari masa lampau bahwa kita memerlukan Sang Penebus, mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita, disalibkan, mencurahkan darahnya, mati bagi kita untuk menebus kita, saudara-saudara. Haleluya. Can you lower down the volume here? Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Hanya Yesus satu-satunya hidup. Dan begitu jelas sekali. Katanya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penting. Itulah penting kita datang gereja, baca firman Tuhan supaya kita mengerti rencana Tuhan ini. Kenapa Yesus? Yesus adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan bagi kita. Di dalam perjanjian lama kita diberikan simbol bagaimana umat Tuhan mendekati Tuhan. Orang Israel bagaimana mereka datang ke rumah Tuhan untuk dekat kepada Tuhan, mereka harus datang dengan membawa korban binatang, sama ada lembu ataupun domba, ya, ataupun merpati, itu mengikut kategori orang yang kaya, sederhana, yang miskin. Semuanya boleh mendekati Tuhan dengan korban mereka. Jadi korban itu dikorbankan, disembelih, darahnya dicurahkan. Itulah simbolnya Tuhan Yesus sebagai anak Allah, anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Hanya Yesus saja, saudara-saudara. Tapi keselamatan itu terjadi apabila kita terima Dia secara pribadi. Dan ini yang keempat, kita harus menerima Yesus secara pribadi, saudara-saudara. Tidak ada orang yang boleh buat keputusan untuk kita. Kita sendiri yang mendengar Injil firman Tuhan, berita baik. Kita mendengar firman Tuhan dan kita respon secara pribadi. Kita bertobat secara pribadi. Kita menerima Yesus secara pribadi. Kita mengikuti Yesus secara pribadi. Ia harus terjadi secara pribadi. Orang tuamu tidak boleh buat keputusan bagimu. Istrimu tak boleh buat keputusan bagimu. Suamimu tak boleh buat keputusan bagimu. Anak-anakmu, orang tuamu tidak boleh buat keputusan bagimu, saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus, hanya engkau sendiri secara pribadi yang respon kepada firman Tuhan. Saat Anda mendengar dan mengerti bagaimana pentingnya untuk menerima Yesus, bertobat, menerima Yesus dan ikut Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10 katanya, sebab jika kamu secara individu, secara pribadi, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu secara pribadi. Roma 10:13 katanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, banyak orang Kristen dia lahir dalam keluarga Kristen, dalam rumah Kristen. Tapi
Walaupun kita lahir dalam keluarga Kristen, sama ada bapakmu pendeta atau tidak, itu tidak menjadikan kita orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen menerima Yesus itu adalah respon pribadi. Menyahut panggilan Tuhan, bertobat secara pribadi, menerima Yesus secara pribadi. Jadi saudara-saudara, kita selidiki hati kita. Mungkin Anda sudah lama duduk di gereja, sudah lama hadir gereja, mungkin ada yang tidak pergi gereja karena kita tidak selamat. Orang yang selamat, salah satu bukti dia selamat adalah dia orang yang beribadah. Orang yang datang gereja, bukan karena dia datang gereja hanya karena satu rutin saja, tapi dia datang gereja beribadah karena dia ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Dia menyembah Tuhan Yesus. Satu lagi bukti keselamatan adalah dia orang yang berubah, ditransformasi oleh Tuhan. Ada perubahan dalam kehidupan dia. Saudara, mungkin ini adalah waktu untuk kita selidiki hati kita. Adakah kita benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus? Walaupun kita lahir dalam keluarga Kristen, walaupun kita beribadah atau datang gereja setiap hari Minggu, ya, pernah melayani di suatu tempat, teman saya kata, pastor, memang gereja saya banyak yang melayani, pimpin pujian, musik, apa semuanya pastor, tapi mereka ini datang dari berbagai latar belakang. Jadi banyak juga mereka yang belum terima Yesus secara pribadi, tapi boleh nyanyi, boleh main musik, boleh main rebana karena dilatih kan, dia ikut, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Nah, mungkin Anda seperti ini saudara, ya, mungkin ada yang melayani, tapi tidak kenal Tuhan, tidak bertobat, dan tidak menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Selidikilah hatimu pada hari ini, saudara-saudara. Terimalah Yesus secara pribadi, karena katanya di sini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Saya mau dorong malam ini, dan saya mau berdoa untuk kita semua, supaya kita beri Tuhan peluang dalam hati kita dan terima Yesus dalam kehidupan kita. Kalau Anda merasakan Anda masih jauh dari Tuhan atau sudah lama terpisah dari Tuhan, kembalilah hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Mungkin Anda belum mengenal Yesus, mungkin Anda belum menerima Yesus. Mungkin Anda belum bertobat dan mengalami hidup yang baru dan hidup dalam kehidupan yang baru. Lakukanlah malam ini, terimalah Tuhan dalam hidupmu. Sesuatu mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Suatu perkara yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan mengubahkan situasi kehidupanmu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuatkan engkau menjadi diberkati dan menjadi makmur dalam Tuhan. Hidup dalam kemenangan. Menang atas dosa, menang atas kuasa kegelapan. Ini semuanya terhasil apabila kita menerima Yesus dalam kehidupan kita dan setia hidup dan mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Berdoalah malam ini. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mendengar firman-Mu malam ini. Pentingnya Tuhan, kami sadar mengetahui bahwa Engkau mengasihi kami. Tetapi masalah kami adalah dosa yang memisahkan kami dari Engkau. Tapi Engkau telah memberikan kami Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Dan penting untuk kami menerima Yesus secara pribadi. Dan malam ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami mau bertobat, dan kami mau menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Saat ini saudara, doalah dalam hatimu dan terima Yesus secara pribadi. Katakan, Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah juru selamatku. Engkaulah Tuhan, dan aku menerima Engkau dalam hatiku. Jadikan aku anak-Mu Tuhan. Bebaskan aku, berikan aku hidup yang baru, dan berikan aku hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Beberapa nasihat saya mau berikan saudara. Setelah Anda menerima Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ada dalam hatimu. Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu. Yang kedua, dosamu telah diampuni. Yang ketiga, Anda sudah menjadi anak Allah. Yang keempat, Anda sudah menerima hidup yang kekal. Yang kelima, Anda sudah memulai hidup yang
baru. Dan karena itu, berdoalah setiap hari, bacalah firman setiap hari, beribadahlah di gereja selalu, bersaksilah bagi Kristus, percayakanlah Tuhan dalam setiap langkahmu, benarkanlah Roh Kudus untuk menguasai dan memimpinmu. Saudara-saudara, setialah kepada Tuhan karena kita memiliki keselamatan yang kekal. Dan Anda boleh sharekan ini kepada teman-teman Anda, saudara, supaya mereka mendengar firman Tuhan dan mereka akan mengalami perkara yang sama. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati dan shalom. Kita jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Amin.